Teman-teman, sampah ini benar jadi masalah ya. Di mana-mana jadi masalah. Dan ini bukan hanya masalah di Indonesia juga, ini masalah global ya, sampai masuk ke laut gitu ya. Dan ternyata sampah di laut itu setelah hasil riset, itu 80% berasal dari darat gitu. Setelah saya pelajari, di Indonesia ini wilayah yang ada layanan angkutan sampah itu baru 39% ya dari total besarnya bangsa Indonesia ini. Berarti ada 61% wilayah di Indonesia yang tidak tercover oleh layanan angkutan sampah. Ngeri ya. Terus yang nggak tercover tuh pada ngapain aja masyarakatnya? Ternyata masyarakat itu ya kalau karena nggak ada angkutan, karena nggak ada infrastruktur yang angkut setiap hari door to door, jadi mereka bakar sampahnya, ya sampah dibakar. Nah teman-teman harus pahami ya, kalau bakar sampah organik mungkin nggak terlalu masalah, ya. Tapi kalau bakar sampah plastik, nah ini ada permasalahan karena apa? Plastik itu mengandung racun, ya, mengandung toksin, mengandung furan ya bahasa ilmiahnya, mengandung dioksin, ya. Terus ada lagi mengandung partikel 2,5, PM2,5. Dan itu kalau nanti terbakar asapnya kita hirup ya, itu menjadi potensi kanker buat masyarakat ya, buat kita. Jadi membakar sampah itu dilarang oleh undang-undang ya. Ada aturan mainnya. Jadi masyarakat tidak boleh membakar sampah. Lalu masyarakat ngapain lagi aja? Nah, masyarakat biasanya nih dia ngubur-ngubur sampah ya. Jadi digali-gali tanah lalu dikubur di situ. Nah, ini kan juga bermasalah nanti mencemari tanah ya, mencemari tanah. Nah, kemudian yang parah lagi adalah membuang ke saluran air, ke got, ke sungai, ke saluran irigasi. Dan ini yang berakibat ya bermuara nanti ke laut ujungnya. Jadi dia akan terbawa air ya, terbawa arus lalu berujung ke laut sehingga nanti lautan kita penuh dengan sampah. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, siapa yang salah dong? Kok bisa seperti ini keadaannya? Sampah masuk ke laut. Ya tentu kalau saya bilang salah masyarakat, ya ada bagiannya. Bagian masyarakat juga ada. Tapi nomor satu menurut saya, ya mohon maaf ini ada Pak Heru atau mungkin sudah tidak ada ya. Jadi kalau dalam undang-undang itu pemerintah wajib menyediakan infrastruktur ya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, wajib menyediakan, Pemda wajib menyediakan infrastruktur buat masyarakat ya. Nah, kalau belum ada, jangan salahin masyarakatnya dong ya. Masyarakat itu kan sebetulnya ngikut aja lah ya. Artinya sebetulnya kalau aturan mainnya apa ya diikutin. Tapi kalau belum ada layanan, belum ada infrastruktur, terus disalahin, nah ini kurang tepat menurut saya ya. Jadi kita harus sediakan dulu layanan angkutannya. Lalu setelah ada, barulah kita tegakkan hukumnya. Jadi hukum itu wajib ada. Makanya tadi saya sangat mendukung ada aturan main dari pemerintah Kabupaten Semarang ya untuk meminta setiap desa membuat peraturan desa tentang pengolahan sampah. Nah, saya minta setiap kepala desa buat aturan juga sanksi ya. Jadi artinya selain ada di desa juga dibentuk sebuah layanan angkut sampah ya, juga diberikan di situ ada sanksi-sanksi yang diberikan jika masyarakat melanggar aturan gitu. Contohnya masih sudah disediakan layanan angkutan tapi masih buang sampah ke sungai ya. Sudah disediakan door to door tapi masih buang ke masih bakar-bakar sampah. Nah, ini harus segera ditindak karena apa? Karena kita berbicara melindungi lingkungan kita ya. Ya, jadi sebetulnya yang pertama itu harus dilakukan adalah melayani angkutan semua jenis sampah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Yang harus dilakukan oleh BUMDes adalah membuat unit layanan pengangkutan sampah ke rumah-rumah door to door. Ya, jangan sampai ada warga di desanya yang tidak tahu buang sampah kemana. Ya, jadi harus dilayani. Pastikan. Nah, tentu sebagai kompensasinya ya harapan kita karena ini masalah kolaborasi semua pihak ya. Jadi kita juga mendorong agar masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap layanan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk iuran.
Nah, kalau iuran itu bisa dimulai dari angka Rp10.000 per bulan contohnya, itu sudah bagus sekali ya. Dan itu akan menjadi source of income, menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes ya, untuk bisa beroperasional ya, untuk menggerakkan tricycle kalau contoh ada transportasi atau pickup atau apapun ya, jenis kendaraannya untuk mengangkut dari rumah-rumah, tentu harus membiayai, ada BBM, ada supirnya ya, ada tukang angkutnya, itu semua ada biaya-biaya yang keluar. Dan saya berharap ini adalah kolaborasi. Jadi nanti masyarakat wajib membayar iuran ya, dimulai harga Rp10.000 per bulan. Kalau memang Rp15.000 lebih baik lagi. Tapi kalau Rp5.000 terlalu rendah ya, itu dapat rokok 3 batang mungkin. Padahal kalau kita lihat biasanya yang ngerokok itu bisa 1 bungkus Rp20.000. Jadi harusnya bayar iuran sampah Rp15.000 ya. Kalau dibilang berat ya nggak berat juga lah. Tergantung ini motivasi dan tergantung aturan desa. Kalau aturan desa menyatakan begitu, ya harus dilaksanakan ya. Nah, jadi bank sampah itu melengkapi ya. Jadi setelah diangkut, dibawalah nanti contoh ke sebuah tempat pemilahan ya. Kita sebut macam-macam boleh lah, MRF atau TPS 3R atau bank sampah. Nanti di situ dipilah lagi ya. Jadi ini ada pilihan 2. Jadi masyarakat bisa pilah duluan dari rumah, lalu setor ke bank sampah desa. Kemudian juga masyarakat tidak perlu pilah, dibawa ke tempat pemilahan, lalu dipilah di situ. Nah, yang tidak bisa dipilah, bawalah ini nanti ke TPS yang disediakan oleh pemerintah. Nanti dari TPS ini pemerintah akan menyediakan angkutan untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Modelnya seperti itu ya di tatanan normal. Nah, tapi saya berharap ke depan pemerintah Kabupaten Semarang jangan lagi membawa ke TPA ya, tapi membawanya ke TPST, ke tempat pengolahan, bukan tempat penumpukan ya. Saat ini yang terjadi di banyak tempat di wilayah Indonesia ya adalah tempat penumpukan sampah, bukan tempat pengolahan sampah. Nah, saya minta kepada pemerintah Kabupaten Semarang untuk segera memikirkan mengolah sampah ya. Semua jenis sampah diolah, jangan sampai terjadi lagi penumpukan-penumpukan.